Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang apa bukti seseorang hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita, sekalipun sedikit yang dipilih, setiap kita menjadi bagian dari orang yang dipilih itu. Karena kalau kita bukan menjadi bagian yang dipilih, saudara, itu artinya hidup kita akan berakhir di neraka. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat ini berakibat neraka sampai selama-lamanya, berakibat penderitaan sampai selama-lamanya. Tidak terbayangkan saudara, penderitaan sampai selama-lamanya. Itu artinya saudara, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya saya dan saudara menjadi orang pilihan Tuhan? Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memanggil semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi orang yang meresponlah yang akan menjadi orang pilihan. Tetapi bukan berarti orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian menjadi orang Kristen otomatis juga menjadi orang pilihan. Karena tidak sedikit juga orang yang mencoba untuk mengikut Tuhan tapi akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Tapi biarlah sekali lagi saudara, biarlah saya dan saudara, setiap kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kekuatan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus
menegaskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika bahwa buah dari pemberitaan Injil yang telah dia lakukan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat Tesalonika, telah menghasilkan buah. Di mana dia beritakan Injil itu dengan penuh kesungguhan. Paulus berkata, "Kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu." Jadi Paulus dengan sungguh memberitakan Injil kepada mereka, dan kekuatan Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil itu, sehingga akhirnya ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu jemaat-jemaat di Tesalonika, saudara. Dan kemudian ayat yang keempat Paulus menegaskan, "Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu." Paulus menegaskan bahwa Tuhan telah memilih jemaat Tesalonika, bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apa bukti atau apa ciri, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh jemaat Tesalonika sehingga Paulus menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara, untuk membuktikan bahwa kita juga merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi saya percaya, setiap kita rindu menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun ada firman Allah yang berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita semuanya menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu, saudara. Saya ada di dalamnya, saudara ada di dalamnya. Nah, sekarang apa bukti, apa ciri, bagaimana perjalanan hidup yang dijalani oleh orang yang merupakan pilihan Tuhan? Ketika Paulus berkata di ayat 4, "Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu." Dan kemudian ayat 3 dia berkata, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu." Jadi kenapa Paulus dengan yakin mengatakan bahwa jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat pilihan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka orang-orang yang beriman. Mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, di zaman ini terlalu banyak orang yang menyatakan diri mereka menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak jelas iman mereka. Banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya sendiri sebagai gembala, saudara, sebagai gembala jemaat, terlalu banyak orang yang saya lihat, orang-orang yang datang ke gereja, tujuan mereka apa, saudara? Supaya nanti kalau aku mati ada yang menguburkan, hanya sejauh itu. Supaya nanti kalau aku mati ada yang ngurusi, hanya sejauh itu. Itu sebabnya melihat hal seperti itu, saudara, akhirnya saya buat pemuritan di gereja. Karena saya rindu bahwa orang-orang yang datang itu, sekalipun mungkin pada awalnya tujuannya salah, tetapi akhirnya mereka dididik dan iman mereka tumbuh. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudahkah iman saudara jelas? Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, sudahkah saudara benar-benar menjadi orang beriman? Ataukah saudara hanya sekedar ikut-ikutan? Hanya sekedar beragama? Sudahkah saudara punya iman yang sungguh? Dan iman itu, saudara, bukan hanya sekedar perkataan. Tetapi di sini dikatakan, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu." Jadi iman mereka itu dibuktikan dari tindakan, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka buktikan iman mereka melalui tindakan dan perbuatan mereka. Saat ini, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus ada bukti, saudara. Harus ada tindakan yang membuktikan memang bahwa kita orang beriman. Di mana selanjutnya Paulus mengatakan, saudara, bahwa di ayat 6 misalnya dia berkata, "Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan."
Jadi ada tindakan dari iman mereka di mana mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka mentaati apa yang benar. Mereka menjalani kehidupan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka menuruti, mentaati firman Tuhan, saudara. Itulah bukti iman. Itulah bukti tindakan iman yang mereka lakukan, yang mereka buktikan. Hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang beriman sebagai bukti saudara orang pilihan? Apa bukti saudara beriman? Apakah saudara sudah menghidupi perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai bukti saudara orang beriman? Saudara mentaati prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai bukti saudara beriman. Ada tindakan-tindakan yang saudara lakukan sebagai bukti bahwa saudara adalah orang yang beriman. Saudara, di jemaat mula-mula, untuk menjadi orang beriman, ada harga yang harus mereka bayar, saudara. Terkadang harus menderita, terkadang harus berkorban. Tetapi di jemaat mula-mula, kalau mereka menjadi murid Kristus, memang benar-benar mereka membuktikan bahwa mereka orang-orang beriman. Mereka tunjukkan pekerjaan iman mereka, di mana mereka siap menderita, siap berkorban demi Kristus. Demikian juga hari ini, saudara. Harus ada bukti pekerjaan iman kita. Dan orang yang menjadi pilihan adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar beriman. Dan imannya bukan sekadar kata-kata, tapi ada bukti dari imannya, di mana dia sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan, sungguh-sungguh siap rela berkorban dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga Paulus berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Karena mereka atau jemaat di Tesalonika itu benar-benar hidup dalam iman. Yang kedua, Paulus kemudian berkata juga kepada mereka, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lalu kemudian usaha kasihmu. Jadi orang-orang yang menjadi orang pilihan adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Dan orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, buktinya adalah mereka hidup dalam kasih. Karena orang yang sudah mengalami kasih Kristus tidak mungkin tidak hidup dalam kasih, saudara. Karena Kristus itu sudah ada dalam dirinya, Yesus itu sudah ada dalam hatinya, dan Allah yang adalah kasih itu, kalau itu sudah ada dalam kasih dirinya, saudara, maka kasih itu akan meluber kepada orang lain, tersalur kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Maka dia akan hidup mengasihi orang lain. Dan itulah yang dibuktikan oleh jemaat Tesalonika, di mana mereka hidup dalam kasih dan ada usaha kasih yang mereka nyatakan, yang mereka tunjukkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukti kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi. Apakah hari ini kita sudah hidup mengasihi? Bahkan standar firman Tuhan berkata, saudara, bahwa musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Terkadang mungkin ada orang berkata, enak sekali dia kalau aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Terlebih lagi aku dituntut untuk mengasihi dia, padahal dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap saya. Saudara, sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa kita harus mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Kita yang tadinya seteru dengan Allah, oleh karena dosa-dosa dalam diri kita, kita adalah musuh Allah. Tapi ketika kita sudah didamaikan, kita dipilih, kita dikasihi, bukti kita sudah mengalami kasihnya, kita pun seharusnya hidup mengasihi. Mampu mengampuni, bahkan mampu mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, berniat tidak baik sekalipun kepada kita. Karena sekali lagi, saudara, sering saya katakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengampuni orang lain,
Sebenarnya yang diuntungkan adalah kita. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke pemukiman penduduk. Dan kemudian dia pergi ke satu rumah atau ke satu pondok, saudara. Dan dia menjalar di sana. Kebetulan ada gergaji tangan yang terletak di lantai. Ketika ular ini lewat dari sana, akhirnya gergaji itu tersangkut di perutnya. Ketika ular merasa sakit, ular itu melilit gergaji ini. Bayangkan saudara, kalau gergaji tangan di mana ada gerigi-geriginya yang tajam itu dililit oleh ular. Saudara, ketika ular ini melilit, dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, dia makin marah dan dia makin lilit lagi. Semakin dia lilit, makin sakit lagi. Bahkan mulut dari gergaji tangan itu masuk ke dalam tubuhnya, melukai tubuhnya. Ketika dia merasa sakit, dia lilit lagi, dia cengkram lebih kuat. Bayangkan saudara, semakin dia cengkram lebih kuat, semakin dia merasa sakit. Bahkan badannya bisa putus oleh karena cengkramannya itu. Tidak jauh demikian halnya saudara dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan dendam. Semakin orang dendam, semakin kuat dalam dendam dan marahnya, maka sama seperti ular tadi, dia semakin melilit gergaji itu akan semakin menyakiti kita saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita mampu mengampuni siapapun. Mungkin saudara berkata, dia begitu jahat terhadap saya. Sejahat apa dia terhadap saudara dibandingkan dengan kejahatan saudara terhadap Tuhan? Jadi kalau Tuhan pun mengampuni kita, kita pun harus mampu mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, bahkan ketika kita hidup mengasihi, kita yang diuntungkan. Jadi yang kedua, bukti atau ciri hidup orang pilihan Tuhan itu adalah hidup dalam kasih. Dan bukti yang ketiga saudara, selanjutnya dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Yang ketiga saudara, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana mereka punya pengharapan. Pengharapan mereka jelas, di mana pengharapan mereka adalah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pengharapan itu. Dan pengharapan mereka adalah pengharapan kekal. Saudara, terlalu banyak orang-orang Kristen menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, pengharapannya sebatas perkara-perkara dunia. Dia hanya berharap ikut Tuhan, pengharapannya adalah memperoleh materi, memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan. Itu semuanya baik. Saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang diberkati Tuhan, saudara sukses, saudara berhasil, saudara jadi orang kaya. Tetapi di atas semuanya itu saudara harus punya pengharapan di dalam Yesus, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kekekalan. Bukan sekedar hidup di dunia ini saudara, tapi pengharapan akan kekekalan. Dan jemaat Tesalonika, mereka punya pengharapan itu, dan mereka bertekun dalam pengharapan itu, sekalipun susah, sekalipun menderita, sekalipun berat perjalanan hidupnya, tetapi mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu saudara. Mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu. Jadi saudara, di sini kita sudah belajar bahwa ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam iman. Yang kedua, ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, dia hidup dalam pengharapan. Hari ini saudara, pastikan saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan hidup di dalam iman, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara pastikan saudara orang pilihan Tuhan. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Lakukan yang terbaik saudara, lakukan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan dalam semua hal, kita harus melakukan yang terbaik.
Tetapi di atas semuanya itu, hal yang saya mau menegaskan juga saudara, pastikan saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan dengan hidup berdasarkan iman dalam semuanya itu, hidup berdasarkan kasih dalam semuanya itu, dan kemudian hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan. Maka pada akhirnya sebagai orang pilihan Tuhan, kita akan bersukacita bersama dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka.
Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.